pada hari ini? Pasti sehat-sehat semua ya. Selamat ketemu lagi di Ibadah Orang Musa pada hari ini, hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dulu yuk. Nah, adik-adik semuanya udah bersuka kan? Tadi kan kita udah nyanyi bersuka di dalam Tuhan. Kita harus bersuka terus, bersuka cita terus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau dengar firman, kita berdoa ya adik-adik. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul untuk beribadah bersama-sama di Hurang Musa. Ya Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman, kiranya Roh Kudus-Mu saja yang membimbing kami agar kami mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh Kak Imelda. Biarlah firman ini dapat kami simpan dalam hati kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, udah diambil Alkitabnya, udah disiapkan tadi. Yuk kita buka hari ini. Kita akan baca firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 6. Cuman satu ayat aja. Amsal 17 ayat 6. Yuk, Amsal 17 ayat 6, kakak bacain ya adik-adik. Udah ketemu semua kan? Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, cuma sampai situ aja. Coba
Tadi kalau kita baca di ayat 6 itu, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Mahkota. Mahkota. Kalau kakak bilang mahkota, satu kata itu, apa yang terlintas di pikiran adik-adik? Coba mahkota. Pasti sesuatu barang yang mewah, yang biasa dipakai sama ratu atau raja ya adik-adik ya. Jadi perhiasan seorang raja yang biasa dipakai di kepala atau ditaruh di kepala seorang raja atau ratu. Nah, mahkota merupakan lambang kekuasaan atau tanda kemuliaan atau kehormatan seorang raja atau ratu adik-adik. Jadi pasti ya, yang ketemu sama orang yang pakai mahkota gitu pasti orang-orang itu kan pasti akan hormat gitu ya, karena dia seorang raja gitu yang pakai mahkota. Otomatis yang ketemu sama raja atau ratu ini menghormatinya kan, gitu ya adik-adik ya. Nah, apa sih hubungannya apa sama nas kita hari ini adik-adik? Nah, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa anak adalah mahkota dari orang tuanya, sebagaimana seorang raja atau ratu dikenal dari mahkotanya. Jadi, demikian orang tua akan dikenal dari anak-anaknya. Kalau anaknya atau cucunya baik, maka orang tua kita akan dihormati dan dipuji oleh orang lain. Sebaliknya, kalau kita nakal adik-adik, apakah kita membanggakan orang tua kita? Pastinya enggak ya adik-adik ya. Maksudnya kalau misalnya kita nakal di sekolah, kita suka bikin teman kita nangis, kita suka bertengkar sampai orang tua kita dipanggil ke sekolah. Apakah itu membanggakan? Tidak ya, pasti tidak. Jadi orang tua kita bisa mendapat malu, ya kan? Kita adalah mahkotanya orang tua kita. Jadi kita harus bisa membanggakan orang tua kita. Begitu pula orang tua kita. Nah, orang tua kita juga adalah mahkota kita. Kita adalah mahkota orang tua adalah mahkota kita juga. Adik-adik bangga nggak sama orang tua adik-adik? Papa yang bekerja atau ibu yang bisa mengurus rumah, masakin buat adik-adik masakan enak, mengajarkan adik-adik belajar, mengajarkan adik-adik berdoa, membaca buku, membaca Alkitab, ya kan? Kita harus bangga sama orang tua kita. Kalau begitu, kita sepatutnya bagaimana adik-adik? Kita harus hormat. Nah, seperti ada kita buka yuk, di mana nih? Keluaran 20 ayat 12. Yuk kita buka adik-adik. Keluaran 20 ayat 12. Isinya adalah, apa isinya? Kita bacain ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, sudah jelas di sini adik-adik ya, kita menghormati orang tua kita. Hormat yang kayak gini bukan? Bukan ya, bukan hormat kayak gini, ini hormat sama bendera nanti tanggal 17 Agustus. Nah, hormat kepada orang tua kita itu maksudnya kita menuruti apa perintah orang tua kita. Misalnya kita disuruh belajar, kita nurut. Kita juga ya seperti yang tadi, membanggakan orang tua kita, ya kan adik-adik? Kita jaga ucapan kita jaga perbuatan kita. Kepada orang tua harus sopan. Jangan teriak-teriak atau suruh-suruh. Itu tidak sopan ya adik-adik ya. Jadi kita harus biasakan mengucapkan minta tolong atau minta maaf atau berterima kasih. Jadi kita harus sopan ya adik-adik ya. Bukan sama orang tua aja, tapi sama tulang, sama nantulang, namboru, amangboru, bapak tua, bapak uda, opung, semuanya. Dari yang lebih tua dari kita sama yang lebih muda. Kita harus sopan santun ya. Kita harus bisa bersikap yang baik, menjadi contoh yang baik gitu ya adik-adik ya. Terus kita juga menjadi anak-anak yang rajin mengerjakan tugas-tugas kita. Kalau diberikan PR, kita kerjakan di rumah, bukan di sekolah. Namanya juga PR, pekerjaan rumah, bukan PS, pekerjaan sekolah ya. Oke adik-adik, dengan begitu kita bisa membanggakan orang tua kita adik-adik. Dan membanggakan siapa? Tuhan Yesus. Karena kita bisa mencerminkan Tuhan Yesus di dalam diri kita. Ya, kita bisa menjadi terang, kita terus bersinar.
Nanti kalau adik-adik sudah dewasa, adik-adik bisa bangga. Wah, waktu aku kelas 6 SD, wah, waktu aku kelas 5 SD, aku sudah giat belajar, aku sudah membanggakan orang tua, aku pernah mendapat juara 1, misalnya ya, aku pernah ikut olimpiade, misalnya ya, aku pernah ikut lomba dan juara, gitu. Jadi banyak hal yang bisa membanggakan orang tua kita. Sejak kecil kita bisa membanggakan orang tua kita, adik-adik. Jadi, adik-adik, kita harus bisa membanggakan orang tua kita dan Tuhan Yesus, oke? Karena kita adalah mahkotanya orang tua kita, dan orang tua kita adalah mahkotanya untuk kita. Jadi kita harus bisa membanggakan orang tua kita, oke? Segitu aja untuk hari ini, adik-adik. Kita mau tutup firman hari ini. Kita mau persembahan, adik-adik, siapkan persembahannya, yuk. Terus kita akan menyaksikan persembahan yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk, silakan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, terima kasih Jojo. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu aktivitasnya. Aktivitasnya adalah kita akan membuat pembatas Alkitab. Nah, adik-adik, pembatas Alkitabnya nanti seperti ini nih contohnya. Jadi adik-adik, pembatas Alkitabnya kan dua sisi ya. Sisi yang pertama, itu kita tuliskan ayat dari ayat kita hari ini, Amsal 17 ayat 6. Yang isinya adalah, apa tadi adik-adik? Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Di sisi yang keduanya, di baliknya, kita tulis seperti ini. Jadi, adik-adik 1 tahun ke depan itu, kira-kira pencapaian apa yang ingin adik-adik capai? Misalnya kalau kakak nih, misalnya 1 tahun ke depan, jangan kakak deh, adik-adik misalnya yang sudah kelas 6 SD, tahun depan adik-adik mau masuk SMP favorit, misalnya di mana? Silahkan ditulis caranya, jangan lupa tekun belajar dan doa. Terus yang kedua adalah di bawahnya, 10 tahun ke depan adik-adik tuh pencapaiannya apa? Misalnya cita-citanya, 10 tahun ke depan aku udah masuk kuliah nih, jurusannya kedokteran gitu, adik-adik punya cita-cita jadi dokter gitu kan. Atau misalnya aku udah ikut olimpiade nih ke Tokyo gitu kan. Misalnya gitu adik-adik. Nah, misalnya 10 tahun ke depan aku udah punya komik sendiri, aku udah jadi guru sekolah minggu, aku udah beliin mama papa hadiah gitu. Pencapaian adik-adik 1 tahun dan 10 tahun ke depan, kayak gini ya. Nah, nanti dikumpulkan di foto tampak depan sama tampak belakang gitu ya, dikirim ke kakak. Oke, kakak tunggu ya. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah hari ini. Yuk adik-adik, kalau sudah dicatat tugasnya, aktivitasnya, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Ya, kita berdoa adik-adik. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini Bapa, untuk penyertaan-Mu pada ibadah kami siang hari ini.
Ya Bapa, berkatilah kami agar menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang bisa mencerminkan Engkau Bapa di diri kami. Biarlah kami bisa menjadi terang, biarlah kami bisa menjadi mahkota kebanggaan orang tua kami dan kebanggaan Engkau. Ya Bapa, berkatilah kami agar menjadi anak-anak yang hormat, turut, patuh kepada orang tua kami. Ya Bapa, berkatilah kami dalam sekolah kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi, membanggakan orang tua kami. Tuhan Yesus juga berkati kesehatan kami, kesehatan keluarga kami. Biarlah di tengah pandemi ini kami tetap sehat, kami tetap tidak kekurangan suatu apapun ya Bapak. Ya Bapak, kami serahkan langkah hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.